Ma'nahu bi'aksi madalah. Fa'awwalun wa huwa murakkabu. Maka yang pertama adalah lafaz murakkab. Ma ay al-lafdu. Ma itu maknanya lafaz alladzi dalla yang menunjukkan tauqiatan lima ba'dahu, itu maksudnya muqaddimatan lima ba'dahu. Jadi dibahas pertama kali itu adalah murakkab. Halaman 121. 121. Datang. Al-lafdzul ladzi dalla, lafaz yang menunjukkan tauqiatan lima ba'dahu, berarti maksudnya didahulukan pembahas tentang lafaz. Ya enggak? Kenapa? Karena pembahasan sebetulnya mantik itu kan pembahasan tentang makna. Itu. Tahu kan rentetan mantik yang saya bicarakan gimana kemarin? Belum? Gini. Tujuan daripada ilmu mantik itu adalah qiyas. Tujuan utamanya ulama mantik apa? Qiyas. Jadi dalil. Jadi tujuan ulama mantik pertama kali itu adalah bagaimana sebuah statement seseorang itu menjadi sesuatu yang argumentatif. Itu. Maksudnya pernyataan yang memiliki sebuah dalil. Tapi tidak semua pernyataan harus ada dalilnya, nggak harus. Apa semua pernyataan harus ada dalilnya? Nggak harus. Saya duduk. Apa butuh dalil kalau saya duduk? Nggak butuh kan? Nggak butuh. Nah, tapi wabil khusus pernyataan ilmiah. Pernyataan ilmiah. Kamu mengatakan Allah itu ada, sholat itu wajib, itu harus ada dalilnya. Nah, tugasnya ulama mantik itu, tujuan ulama mantik itu buat mantik itu adalah membuat kerangka dalil gitu, kerangka dalil terhadap sebuah pernyataan. Sehingga kalau ada orang tanya gitu, yang sering dicontohkan alam mutawayyir, ya enggak? Sholat wajib lah, sholat wajib. Kenapa sholat wajib itu harus dijawab? Berarti tujuan utamanya adalah membuat dalil terhadap pernyataan. Maka kamu jawab, kenapa sholat wajib? Karena sholat itu, karena Allah berfirman wa aqimus sholat. Dan aqimus sholat itu kan amr menunjukkan kepada wajib, gitu. Wajib, meskipun khilaf ulama usul. Gitu. Jadi dilalatul amri fil asli itu apa? Wajib, nadab, khilaf. 5 6 kayaknya. Ya 6. Ya sekitar gitu. Dia mengatakan wajib saja, enggak perlu nadab. Enggak nadab saja. Enggak wajib dan nadab. Enggak jaiz. Mubah. Enggak. Nadab, mubah, wajib. Nah, gitu. Nanti itu kembali kepada apakah satu lafaz itu boleh menunjukkan banyak makna sehingga lafaznya menjadi musyarak lafzi atau tidak boleh. Jadi satu lafaz wajib punya satu makna, khilaf lagi ulama dua itu ulama nahwu Sibawe. Enggak, satu lafaz harus satu makna, enggak boleh gitu. Makanya mengatakan kaidahnya al-aslu fil lugha ayyakuna lahu ma'nan wahid. Enggak boleh punya makna musyarak. Dan begitu, pokoknya repot. Jadi ulama itu repot. Wis lah. Itu enggak perlu jadi ulama. Nah repot. Sulit. Ala kulli hal itu. Berarti aqimus shalah. Ini contoh aqimus shalah itu amr. Kullu amrin dalla 'alal wujub. Itu nanti. Berarti wa aqimus shalah amrun. Muqaddimah 1. Yang sudah belajar mantik, muqaddimah 1. Atau bahasanya mahasiswa premis. Enggak usah lah. Enggak usah premis kalau kamu enggak paham itu apa. Artinya itu muqaddimah 1. Kemudian setiap amar menunjukkan kepada wajib, maka sholat wajib gitu akhirnya. Berarti as-sholatu wajibatun ketemu apanya? Dalilnya. Nah, tugasnya ulama mantik ini. Jadi al-gharadul asma atau gharadul aham gitu. Min waqil mantik atau masailil mantik itu adalah apa?
Dalil tarkibul akisah. Itu tujuan utama ya. Tujuan utama apa? Tarkibul akisah yang akan kita pelajari di bab tasdiqat nanti. Dalil itu kan kalian senang kayak gitu. Dalilnya apa? Senang kan kayak gitu kan. Jadi kalau ada dalilnya mana, mesti gitu. Terus tanya dalil itu apa? Nggak tahu kamu. Tapi dalil ini gitu. Kalau contoh masyhurnya sering memberikan contoh yang ada di ilmu kalam. Karena mantik dekat sama ilmu kalam. Contoh dekatnya al-alam mutaghayyir wa kull mutaghayyir hadis. Yang masyhur-masyhur lah. Al-alam mutaghayyir, alam itu berubah. Al-alam mutaghayyirun kan pernyataan juga. Oh berarti dalil atau kias ini terbentuk dari pernyataan. Pernyataan itu namanya qadiyah. Qadiyah. Kemudian qadiyah ini kan ada bagiannya. Jadi kias punya bagian-bagian. Bagian daripada kias itu qadiyah. Oh berarti tidak bisa langsung bahas kias karena kias butuh qadiyah. Akhirnya ulama mantik bahas apa lebih dulu? Bahas qadiyah. Maka dibuatlah bab sebelum mabahis al-aqisah, sebelum babul kias ada babul qadaya. Nah, berarti babul kias yahtaju ilal qada. Bahasnya ulama mantik. Jadi al-qiyas tawaqqafa itu tawaqqafat ma'rifatuhu ala ma'rifati al-qadiyah. Dibuatlah babul qadaya. Kemudian cross check qadiyah. Nah, qadiyah itu punya hukum. Qadiyah punya hukum. Bagaimana kalau ada pernyataan saya lapar? Kalau saya tidak lapar itu terus apa? Apanya, Bu? Oh, kebalikannya. Itu antitesanya. Itu kebalikannya, kontradiksinya. Nah, itu hukumnya qadiyah. Pernyataan kebalikannya namanya apa? Kebalikannya namanya tanaqud. Akesnya yang bertentangan, maksudnya tanaqud itu yang bertentangan. Kalau di akes gimana? Nah, akes itu punya istilah sendiri. Itu akes gimana? Kalau dibalik, gitu. Yang lapar itu saya, kan gitu. Tadi yang mengatakan saya lapar. Kemudian saya lapar. Istilahnya yang pertama saya lapar, berarti ada hukum dan yang dihukumi. Sekarang kamu balik, posisinya yang dihukumi dijadikan gitu hukum. Kemudian posisinya hukum dijadikan yang lapar itu saya. Jadi gitu. Nah, itu namanya akes. Maka dibahas. Di qadiyah ada tanaqud sama akes. Dibuat bab namanya ahkamu al-qadaya. Karena butuh itu. Nah, setelah itu qadiyah ini masa iya gitu. Kalian bisa menghukumi sesuatu, bisa membuat sebuah hukum. Tadi ya, bukan hukum ya. Hukum itu apa? Maksudnya membuat qadiyah. Tidak bisa kalian membuat qadiyah kalau kalian tidak tahu gitu. Isi dari qadiyahnya itu apa? Kalian nggak tahu. Nggak bisa kalian bilang sholat itu wajib, tapi pas ditanya, menurut kamu apa sholat? Doa. Terus menurut kamu wajib itu apa? Ya wajib. Ini enggak apa wajib. Kamu tidak mentasawurkan itu. Kamu tidak bisa mentasawurkan sholat, tidak bisa mentasawurkan wajib. Ya, terus kamu kok buat hukum gimana cerita? Mengatakan sholat wajib gimana? Khomer itu haram, rokok itu haram. Kamu tahu rokok? Enggak tahu. Loh kok bilang haram gimana cerita? Kamu tahu haram? Enggak tahu. Tidak ada tasawur, tidak ada gitu. Kamu itu tidak tahu definisinya apa, gitu. Hakikatnya apa, gitu. Tidak tahu, maka tidak bisa buat qadiyah. Tidak bisa buat qadiyah. Nah, maka dari itu ajzaul qadiyah tadi yang ada mahkum alaih dan mahkum bihi itu, atau nanti istilahnya maudhu sama mahmul, itu butuh ditasawurkan. Kemudian ulama buat bab cara mentasawurkan
apa ajzaul qadiyah itu. Karena minal mufradat, dia adalah sesuatu yang mufrad. Gitu. Dibuatlah bab tasawur. Ya. Nah, di tasawur ada bab yang berfaedah untuk mentasawurkan segala sesuatu. Untuk menggambarkan esensi yang berkaitan dengan sesuatu. Gitu. Ya, yang berkaitan dengan definisi sesuatu. Nah, namanya apa? Qaul syarih atau ta'rif. Maka qadiyah butuh apa? Butuh ta'rif. Maka muncul kalau kamu menemukan sebuah pernyataan sering ini. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi, gitu itu maksudnya. Kalau bikin tasdik, al-far'u 'ala syai' itu maksudnya kalau mau bikin tasdik atau kalau mau bikin hukum, kalau mau bilang khamr itu haram, far'un an tasawwurihi itu harusnya gitu. Step setelah itu, far'un itu berarti cabang daripada tasawurnya, berarti datang setelah kamu mentasawurkan bagian-bagiannya, ya enggak? Apa khamr, apa haram. Kalau sudah selesai kamu tahu itu, silahkan kamu bilang khamr haram. Kalau belum, jangan. Ya enggak? Kalau kamu pikir seperti itu, maka butuh namanya qaul syarih atau ta'rif. Maka dibuatlah bab ta'rif atau bab qaul syarih. Ada syarat-syaratnya, ada bagian-bagiannya. Begitu seterusnya. Paham ya? Kemudian saat kamu membuat ta'rif punya bagian, enggak tiba-tiba begitu. Ta'rif ada yang had, ada yang rosem, kan itu. Maksudnya ada definisi sesuatu itu isinya itu adalah esensi sesuatu tersebut dan tidak ada kaitannya sama sifatnya. Manusia apa esensinya? Hayawaniyah, natikiyah. Hayawan, natik. Ya enggak? Jadi isinya itu adalah isi ta'rifnya, isi definisinya itu adalah sesuatu yang esensial. Gitu. Sesuatu yang dzatiyah, istilahnya gitu nanti. Oh. Berarti itu namanya had. Kalau isinya itu adalah sifat, bukan yang esensi. Contohnya apa? Manusia yang mandi. Gitu namanya. Jadi kalau yang enggak mandi, bukan manusia. Namanya gitu. Pokoknya sifat yang menunjukkan kepada manusia itu. Gitu. Paham ya? Dan bukan esensi. Jadi kalau ada manusia enggak mandi tetap manusia, gitu maksudnya. Jadi manusia tertawa, ini manusia. Kalau ada yang enggak tertawa, apakah dia manusia? Ini manusia karena dia bukan esensi. Jadi gitu. Oh, berarti ada definisi sesuatu tapi isinya adalah sifat sesuatu. Sifat sesuatu. Namanya arodiyat. Isinya adalah arodiyat. Ausaf. Sifat-sifat arodiyat. Bahasa mantiknya arod. Namanya rosem. Kita cek tadi. Kamu mengatakan hayawan, natik, itu nanti ulama punya istilah. Yang satunya jenis, yang satunya fasal. Nah, isi daripada ta'rif itu nanti satu persatunya itu namanya kulliyat khamsah. Namanya kulliyat khamsah. Ya kan? Kulliyat khamsah. Nah, kulliyat khamsah ini makna yang ada di otak kita. Bukan sesuatu yang bisa diindrakan. Gitu. Sesuatu yang difikirkan saja. Amrun ma'nawi, zihni, atau umur diniyah, umur akliyah, diniyah, ma'nawiyah, sama istilahnya. Al-muhim bukan mahsus, bukan sesuatu yang kita lihat ya, kitab gitu, kayak bangku ini, bukan sesuatu yang kita lihat, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, ini kan amrun ma'nawi semua. Oh, berarti mulai dari ya, kalau pertamanya sudah amrun ma'nawi, kulihat khamsahnya amrun ma'nawi, sesuatu yang hanya difikirkan saja, yang terfikirkan tapi tidak bisa kita indrakan. Berarti sampai kias itu semuanya berarti
Ma'nawi ya jelas itu sudah umur diniyah, dan itu urusannya mantik. Selain itu mantik gak ngurus. Jadi ulama mantik itu ngurusi perkara-perkara yang ma'nawiyah, akliyah, diniyah. Itu urusan mantik. Kalau kamu memperdebatkan mantik, belajar mantik kan gitu, bahas mantik tapi yang diperdebatkan lafaz, oh salah server. Enggak, ulama mantik gak ngurus lafaz. Urusan mantik gitu, asolatan asalnya mantik itu urusannya adalah apa? Makna. Nah, pertanyaan berikutnya, terus bagaimana kamu mau gitu menyampaikan makna ini kepada orang lain, atau kamu ingin memahami makna yang ada pada orang lain atau pikiran orang lain gitu tanpa ada petunjuknya? Kan nggak bisa gitu. Saya baca pikiran kalian gitu tanpa kalian mengungkapkan atau tanpa kalian memberikan kode. Ya, kok kamu nggak ngode sama sekali? Saya kan nggak tahu gitu. Apa nggak tahu? Nggak ngomong, nggak ngode, diem. Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang ada dalam hati kalian? Kita nggak tahu. Ya kan? Tapi pas ditanya kamu berpikir, iya ada gitu. Caranya bagaimana? Maka dibuatlah gitu sesuatu yang bisa menunjukkan terhadap makna ya gitu yang ada di dalam pikiran dan hatinya manusia. Berarti apa? Asya dallat ala gitu umur ma'nawiyah tadi gitu. Setelah dicari oh banyak berarti. Ada yang modelnya lafaz, ada yang modelnya tidak lafaz. Ada yang modelnya lafaz, ada yang tidak lafaz. Gitu. Yang tidak lafaz ya isyarah atau bahasa sekarang kode. Gitu. Mode gitu kan. Kode. Isyarah atau tulisan kitabah. Bukan lafaz. Gitu. Lafaz itu ma yatalaffadhu bihi. Gitu. Ya saud berarti ada suaranya. Saya ngomong lafaz berarti kan ya. Ada yang seperti itu, ada yang bukan itu. Lah cuma kalau kita pilih yang paling mudah kira-kira yang mana? Ashalu tariqin lil wusuli ilal makna. Lafaz. Kan enggak bisa kamu gitu. 2 jam diem-dieman untuk saling memahami tapi tanpa berbicara. Enggak bisa. Kok diem? Coba 2 jam. Saya sudah menggunakan bahasa isyarat. Repot, nggak bisa. Kalau ngomong jelas, kan itu. Oh berarti ashalu tariqin, ya enggak? Kan gitu kan? Suhulatut ta'amul wa suhulatut ta'aruf bainan nas. Itu lafaz. Maka ulama mantik milih lafaz. Maka dibuatlah mabahisul al-fat. Dibuatlah mabahisul al-fat lil wusul ilal makna wa huwa itu wa hiya ashalu tariqin lil wusul ilal makna wa li suhulati ta'amul. Iya. Ya coba kamu cari apa yang selain lafaz. Enggak ada. Nah, paham ya? Kemudian dia lebih umum. Lebih umum maksudnya lebih umum dari segala sesuatu. Lebih umum dari segala sesuatu, artinya dia bisa dipelajari oleh banyak orang. Lafaz ya. Lebih umum daripada isyarat. Siapa yang menggunakan isyarat? Kan yang nggak bisa berlafaz, bisa berbicara maksudnya, menggunakan isyarat. Dibuatlah mabaisul al-alfaz. Nah, pertanyaan berikutnya, ternyata lafaz itu tidak bisa menunjukkan kepada makna serta-merta begitu saja. Kalau setiap lafaz menunjukkan kepada makna tanpa ada hubungannya, maka kacau. Ya enggak? Maka kacau. Kamu bilang saya mau beli nasi goreng, terus kamu disodorkan nasi goreng, enggak, bukan ini. Loh, maksudnya ini kan nasi goreng enggak? Yang saya maksud spidol. Loh, maksudnya? Gitu. Kamu enggak ada apa hubungan nasi goreng sama spidol?
maka harus ada hubungan antara lafaz dan maknanya, ya enggak? Maka harus ada irtibatun bainal lafzi wal makna. Dan robitnya namanya dalalah. Nah, yang menghubungkan antara apa? Lafaz dan makna itu anna lafza kadza dalla ala makna kadza. Itu. Lafaz muayyan menunjukkan kepada makna muayyan, lafaz tertentu menunjukkan makna tertentu. Apa yang menghubungkan? Namanya adalah dalalah. Maka dibahaslah mabahishud dilalah. Jadi gitu. Jadi qiyas tawaqqafa ala mabahisil qadhiyah tawaqqafat ala mabahis al-qaul syarih atau ala mabahis ta'rif. Kemudian ta'rif tawaqqafa ala mabahisil kulliyatil khams, kemudian kulliyatul khams li'annaha ma'nan minal ma'ani ad-diniyah. Fa nahtaju lil wusul ilaiha ila mabahisil al-fa'il. Itu. Ya. Fawajabat ta'arud hina idzin ila mabahisil al-fa'il. Maka sudah seharusnya dia menjelaskan tentang pembahasan lafaz. Dan saat lafaz tidak bisa menunjukkan kepada makna tanpa ada yang mengaitkan itu, maka dibutuhkan mabahisud dalalah. Nah, itu sudah, itu babnya mantik. Maka kemudian ulama mantik mengatakan bab mantik terbagi dua, tasawur sama tasawur ada dua, ada mabadi, ada maqasid. Gitu. Mabadinya apa? Kuliat khamsah. Mabadinya maksudnya muqaddimah untuk gitu. Tujuan daripada dibikinnya tasawur apa? Takrif, ya enggak? Supaya kamu bisa menakrifkan segala sesuatu. Tapi butuh muqaddimah. Ya, muqaddimahnya apa? Kuliat khamsah. Tujuan daripada takrif, tujuan daripada tasawur ini apa? Ya, qaul syarih atau takrif. Maka itu maksudnya. Sekarang tasdik itu. Tujuan dari tasdik apa tadi? Qiyas, ya enggak? Wa huwal maksudul aham daripada adanya mantik. Qiyas. Tapi kan qiyas butuh muqaddimah, butuh bagian-bagiannya. Maka dibahaslah qadha. Nah, berarti berapa bab? 4. Ya. Sedikit kan mantik kan? Ada 4 bab faqat. Ada 4 bab saja. Apa saja? Mabahis kuliat khamsah, kemudian qaul syarih, qadaya wa ahkamuha. Iya, dan sudah selesai. Sedikit sekali. Yang sulit apanya? Kan nggak ada, berarti karena sedikit. Nah, setelah itu sisanya apa? Mabahisul alfat, mabahisul dilalah. Lah, itu sisanya adalah itu miliknya ulama lughah. Karena urusan lafaz urusan ulama lughah. Ya, berarti bukan pembahasan inti di mantik. Maka nanti istilahnya dia itu adalah amrun istitradiyun. Bukan gitu. Bukan amrun ittiradiyun. Bukan suatu yang muhtar tapi mustatrad. Bukan suatu yang penting, kalau nggak ada itu mantik nggak ada, nggak gitu. Jadi seandainya ulama mantik langsung bahas apa? Langsung bahas kuliat khamsah itu ya mantik tetap gitu maksudnya. Kalau mana ini katanya mantik kok nggak ada pembahasan lafadznya? Oh berarti kamu yang nggak tahu. Karena memang lafadz bukan bahasan ulama dibutuhkan karena tadi alasannya ya. Maka dipilih ada mabahisud dilalah. Wah kada. Nah kemudian dilalah kan banyak sekali kemarin saya jelaskan ya. Ada ini ada itu. Cuman ada ya sebabnya kan banyak. Ada sebabnya karena akal, ada sebabnya karena kebiasaan orang ya enggak. Jadi yang menunjukkan kenapa lafaz seperti ini menunjukkan seperti ini itu penyebabnya apa? Ya karena kebiasaannya gitu. Kalau orang buat batuk gitu. Bunyinya ya kayak gitu. Lafadznya itu gitu. Ya sudah, berarti menunjukkan batu. Oh, ya sudah. Kenapa? Ya tadana salaiha. Oh, manusia sudah biasa memahami kalau seperti itu batu. Gitu. Ada yang akal, ya enggak? Ada yang wadho, ya. Wadho. Jadi kesepakatan. Suatu kaum menyepakati kalau ada lafaz begini, maknanya begini. Itu kesepakatan. Ya, kesepakatan sebuah kaum. Maka dipilih yang wadiyah.
Maka dipilih yang wad'iyah. Kenapa alasannya? Tuh. Karena dia yang paling mundhabit. Atau mundhabit. Yang punya standar bagus. Gitu. Madbutoh itu istilahnya dia itu bisa dibikin kaidah. Nah, gitu. Itu madbutoh. Bisa dibikin aturan. Nah, gitu. Itu madbutoh. Karena yang paling mundhabit yaitu wad'iyah itu. Buktinya apa? Nah, buktinya ulama bikin kamus, ya enggak? Bikin ma'ajim gitu. Dan kita bisa mempelajari dan seterusnya. Gitu. Karena bisa disepakati, ya enggak? Wadha itu bisa disepakati, maksudnya bisa dibikin aturan madbutotun. Tapi akal enggak, ikhtilafil uqul. Wattabai, dan tabiat kita ya beda-beda dan sulit memahami. Oh, kita sendiri sulit memahami tabiat kita sendiri kok. Memahami tabiat orang lain. Karena terlalu banyak berubah-ubah itu. Sehingga yang akliyah dan tabi'iyah itu tidak mundhabitah ini. Yang mundhabitah adalah iya. Ya enggak? Itu. Maka kita bisa menemukannya di ma'ajim wal qawamis gitu, dan seterusnya wa matnul lughah. Nah, udah paham ya? Nah, udah, kita sampai sini sekarang ini. Itu yang kenapa pembahasan itu kemudian menjadi lafaz. Sebutnya bukan urusan normatif. Dan saya sudah jelaskan. Makanya dikatakan oleh beliau mengatakan tauqiatan lima ba'dahu. Itu sebagai muqaddimah saja untuk yang setelahnya gitu. Jadi pembahasan lafaz itu dan dilalah itu adalah pembahasan yang sebagai muqaddimah untuk pembahasan yang sebenarnya. Itu kulliyat khamsah ila akhir mamdali. Wa yahtarizu bihi ma'a dzalika 'anil lafdzil muhmali. Kemudian juga mencegah dengan kata-kata apa? Lafaz gitu. 'Anil lafdzil muhmal. Apanya yang mencegah ini? Kata-kata dallah. Berarti kalau lafdun dalun berarti lafaz menunjukkan mana? Ada lafaz tapi gak punya makna. Perhatikan. Lafaz ada dua. Lafaz itu apa? Bunyi kan? Bunyi yang gitu i'timad atau yang disandarkan kepada maqati'ul huruf. Ma wal lafzu sautun mu'tamadun atau sautun mu'tamidun ala maqati'il huruf, atau yang masyhur punya kalian sautun mustamilun ala ba'dil hurufil gitu ya. Itu hafalan kita itu. Jadi berarti ada saut yang mu'tamid itu ala maqati'il huruf, ada saut yang lam ya'tamid ala maqati'il huruf. Ada saut yang tidak bersandar kepada apa? Ya, makhrajul huruf. Maqati itu maksudnya makhrijul huruf. Makhraj. Suara kan? Tapi enggak ada makhrajnya. Nah, yang enggak ada makhrajnya ya khalas saut. Yang ada makhrajnya lafaz namanya. Ya kan ya? Nah, yang itu lafaz namanya. Kemudian lafaz ini ada yang diletakkan terhadap makna, ada yang maudhu'un li makna, namanya adalah lafaz maudhu' nanti. Karena wudi'a li makna, makanya lafaz maudhu'. Ada lafaz yang lam yudha' li makna, tidak diletakkan kepada makna, namanya muhmal. Tahu muhmal? Gitu, matruk. Ditinggalkan, artinya dia tidak punya makna. Muhmal. Ya ditinggalkan karena enggak punya makna, ngapain kamu? Gitu, ngomong enggak jelas. Lafaz tapi enggak punya makna, apa yang mau disampaikan? Maka ada lafaz maudhu', ada lafaz muhmal. Cuman sebagian ulama di nahwu itu seringkali memuqabalah antara lafaz mustakmal dengan lafaz muhmal samahatan. Gitu. Itu bukan hakikatan. Kalau hakikatan salah berarti.
Harusnya sandingannya lafadz muhmal itu adalah mau. Gitu ya. Sandingannya lafadz muhmal adalah mau. Kalau muhmal itu tidak punya makna, kalau maudhu punya makna. Itu ya. Nah, berikutnya itu berarti marhalah pertama. Apa marhalah pertama? Marhalah pertama lafadz diletakkan kepada makna. Marhalah kedua penggunaan lafadz. Jadi marhalatul wad'i ada lafadz diletakkan pada makna. Maka lafadz dibagi kepada yang punya makna dan yang tidak punya. Yang punya makna namanya lafdzul maudhu, yang tidak punya makna namanya itu ya. Kemudian setelah itu marhalah kedua musta'mal, lafadz yang digunakan. Apa makna isti'mal? Itlaqul lafz wa iradatul makna. Itu maknanya isti'mal itu. Menyebutkan lafadz, dzikrul lafzi atau isti'malul lafzi. Itu itlaqul lafzi, dzikrul lafzi wa iradatul makna, kemudian menginginkan maknanya. Nah, oh berarti lafadz yang punya makna kadang digunakan, kadang tidak. Maka ada yang musta'mal, ada yang ghair musta'mal. Gitu. Paham ini? Sudah. Nah, sudah, setelah itu baru dibagi-bagi menurut gitu sisi pandang yang lain. Salah satunya sudah ini. Wa yahtarizu bihi ma'adzalika 'anil lafdzil muhmali ka daiz gitu. Qalbu Zaid, bukan hatinya Zaid, bukan. Maksudnya kebalikannya Zaid. Ala ra'yi man yusammihi lafdzan. Menurut pendapat yang mengatakan hal tersebut itulah lafadz udah. Kita enggak bahas ini. Ini khilafiyah ini. Ada. Tapi jangan dicoret gitu. Kita enggak bahas. Ya, kita bahas. Juz'uhu, berarti lafadz murakkab itu menunjukkan kepada itu kan ya, kemarin sudah kan ya. Lafadz murakkab berarti bagian masing-masing daripada lafadz tersebut menunjukkan kepada makna dan maknanya diinginkan, ya enggak? Dan ada kaitannya. Ini kita sudah jelaskan. Apa lafadz murakkab? Ma dalla juz'u ala juz'i ma'nahu dilalatan maksudatan. Jelas? Itu. Nah, sekarang kita tinggal sisanya ini. Yukhriju ma la juz'alahu, maka itu mengeluarkan ma la juz'alahu, lafadz yang tidak ada bagiannya. Kabail jarri wala bini, ya sudah, bi li a bisa istifham. Wa ma lahu juz'un la yadul, ini sudah saya bicarakan juga ya. Kemudian dia punya bagian tapi tidak menunjukkan ke zaid, apanya? Zaidnya, iya-nya, dalnya itu. Kemudian juga ta'abbat syaron, nama orang. Ta'abbat syaron itu namanya penyair. Yang jurusan luah nanti bakalan ketemu siapa Ta'abbat syaron. Wa Abdillah, nama orang juga. Tapi di sini beliau tidak gitu membaginya sampai 4 gitu. Ya sudah ditunjukkan kalau Zaid ini berarti apa? Juz'un la yadul. Lahu juz'un za ya dah. Itu bacanya gitu. Bacanya gitu atau za ya dal. Za ya dal ya. Gitu. Kalau satu huruf dibaca musammanya. Kalau 2 huruf dibaca namanya. Kalau 1 huruf dibaca namanya. Itu. A itu punya nama apa? Hamzah. Iya enggak? A itu punya nama Hamzah. Jadi kalau dibaca ya Hamzah. Wa hadza hamzatul istifham. Gitu ya. Bi dibaca namanya apa? Bi punya nama apa? Alba, dibaca ba. Itu kalau 1 huruf aturan lughahnya itu yang dibaca adalah namanya. Kalau 2 huruf yang dibaca musammanya. Hal, ya kan? Qad, apa kamu baca al-ha wal lam? Enggak. Coba sebutkan gitu. Huruf-huruf istifham. Hamzah, ada hamzatul istifham. Apa lagi?
Al-ha wal lam apa gitu? Enggak. Maka saat ulama nahwu bilang al alif wal lam wa terjadi khilaf. Gara-gara ya. Dan bukan gara-gara itu saja. Karena yang punya fungsi itu alifnya atau lamnya gitu. Dan seterusnya. Tapi kita enggak ke sana. Ala kulli hal, jadi bacanya azai, jadi bagiannya azai, ayya, adal. Ya enggak? Wa Abdillah. Kemudian Abdillah. Ini contoh yang mana ini? Lahu juz'un wa yadul wa laysa lahu dilalah, tapi tidak punya dilalah, toh? Kemudian wal hayawan natik. Kemudian hayawan natik. Hewan natik ini lahu juz'un wa yadul wa lahu dilalah, ya enggak? Tapi ghairu maqsudah. Kemudian beliau masih koi a'laman. A'laman maksudnya semua nama tadi seperti ta'abba atau syarron, abdillah, hayawan natik semuanya sebagai nama. Kalau ta'abba atau syarron sebagai jumlah dan tidak sebagai nama, murakkab. Ya, bukan mufrad. Ini yang dimaksud yukhriju, mengeluarkan, berarti yang dikeluarkan mufrad kan? Abdillah kalau sebagai wasfan, sebagai nama, sebagai sifat murakkab. Hayawan natik sebagai wasfan, sebagai sifat ya murakkab. Paham ya? Makanya beliau ngasih baik a'lam lidaf'i tawahumi annaha al-awsaf. Kemudian beliau mengatakan wa qaulul musannif tidak perlu, wa amma ma yutawaham enggak perlu. 109 itu. Wa qaulul musannif ala juzui bi dhammiz zai ma'nahu tatmim lil kalami bi dzikri muta'allaqi. Gini, bi juz'i mana kan harusnya juz'un bukan juz'u. Beda juz'un sama juz'u maknanya. Nah, tapi ini gara-gara nazam ya, gara-gara gitu. Di daruratin nazmi. Ya, nanti yang ngerti, yang pernah belajar arut tahulah gitu. Kenapa harus seperti ini? Nurutin nafni. Bidomizai, makanya sampai bilang bidomizai kalau zainya itu tidak didomahkan, nggak cocok, kan nggak enak kedengarannya. Enak nggak kedengarannya? Nggak enak. Gimana lagi? Fa'awalun madalla juz'uhu ala juz'i ma, kayak dipaksakan. Juz'u gitu ya. Juz'u di mana? Karena nanti jadinya ini harusnya kan mustaf'ilun. Ya kan? Rojas, ya kan? Juz'i maknahu gitu gimana, Bang? Kan bukan mustaf'ilun. Gitu. Ya enggak? Karena di sana ada yang dibuang. Gitu. Muta'ilun. Ini muta'ilun, juz'i muta'ilun gitu. Kalau mus'ilun enggak ada itu, enggak ada. Muta'ilun. Ala kulli hal seperti itu, teman-teman. Kemudian misalul murakkab, kita langsung ke misalul murakkab. Zaidun qa'imun wal hayawanun natiq idza lam yakun alaman, kalau itu tidak menjadi alam. Kelas kita sudah tahu Maulana. Wal muradu dalalatul jariyatu. Nah, begini. Pertanyaan berikutnya adalah yang maksud dalalah itu apa, mutlaqud dalalah atau yang hanya ada di luar? Yang hanya ada di luar. Jadi jangan coba-coba kalian kemudian gitu. Enggak, Zaidun itu murakkab. Loh kenapa? Karena zainya adalah apa, zuhud, maunya gitu ngomong. Luar singkatannya enggak? Iyanya adalah apa gitu. Yasto gitu. Karena aku lihat, karena gini, karena kita menemukan beberapa ulama gitu menyingkat
ini ulama, apalagi ulama qiraat. Gitu. Ulama qiraat tuh ningkat abajadun, hawazun, utayun, itu nama-nama ulama qiraat. A siapa, ba siapa, jim siapa. Maksudnya singkatannya enggak? Gitu. Maksudnya singkatan. Maksudnya singkatan. Sekarang kalau kamu kena ilmun gitu. Ilmun ainnya apa, lamnya apa, mimnya apa gitu. Yang masyhur Misrun. Mimnya apa? Mimnya apa? Tahu nggak kamu? Belum pernah diceritakan. Mimnya itu musibah. Belum apa-apa sudah musibah ya nggak? Katanya dulu saya dibodoh-bodohi juga saya. Masih baru. Tahu Mesir. Jadi kalau kamu di sini kok menemukan orang Mesir gak jelas, kok sulit hidup kamu di sini. Ya karena Mesir itu mimnya musibah. Iya memang musibah. Bukan musibah lagi, masaib. Banyak musibah. Itu baru shotnya itu sabr. Kalau sudah musibah, pokoknya dibodoh-bodohi gitu pokoknya. Supaya jadi gitu, padahal setelah itu saya apa ya aja gitu, musibah. Shotnya sabr. Nah kalau sudah sabar, rahmah. Katanya gitu. Nah yang seperti ini saya ya, Mesir itu misrun, musibah itu. Ja'a ba'da musibah sabr. Ja'a ba'da sabr ya nazalat ar-rahmah. Kamu akan mendapatkan rahmat di sini. Katanya gitu, katanya. Tapi kamu jangan percaya. Apakah itu kemudian menjadi murakkab? Kan itu pertanyaannya kan? Lah, kenapa alasannya? Karena tidak ada ulama lughah yang punya qanun singkatan kata. Gak ada. Berarti ini tidak jarin ala qanunil lughah. Paham ya? Nah, yang diinginkan oleh ulama mantik mufrad sama murakkab itu adalah yang majara ala qanunil lughah. Gitu. Sesuatu yang memang itu sesuai dengan yang berlaku di itu kaidah bahasa. Zaid apa ya nama, insan, hayawan natik, enggak ada. I-nya apa I-nya? Indonesia. Nunnya Nisian. Di Indonesia belum. Enggak enak. Gitu. Ala kulihat itu yang dimaksud beliau mengatakan apa? Wal muradu ad-dalalatul jariyatu ala qanunil wad'il lughawi hatta law arada ahadun bi alifi insan. Nah, ini. Sehingga kalau ada seseorang kemudian dia menginginkan dengan alifnya insan ini matalan maknan sebuah makna tertentu gitu. I-nya apa? Imunitas. I-nya terserah pokoknya apa I. Maknan. Lam yakun murakkaban. Dia tidak akan itu jawab daripada hatta. Gitu. Lam yakun murakkaban. Maka tidak akan pernah jadi murakkab. Karena tidak jarin ala qanunil wa in wada'aha huwa dzalika. Meskipun dia yang meletakkannya. Terus kamu siapa? Gak ada ceritanya. Saya tapi kan saya wadok tuh. Lah anta laisa itu min ulama ilmu gak ada. Lah. Paham ini ya? Nah. Wal murakkabu multabisun bi'aksi ay al-mufrad alladhi tala huwal murakkab. Yang jatuh setelah murakkab ay tabi'ahu tala itu yang setelahnya maksudnya. Yang mengikutinya. Nah, kemudian apa mufrad itu? Fa huwal lafdzul musta'malul ladzi la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Fa dakhala fihi kullu lafdzin la yadullu juz'uhu wa qad taqaddamat amthilatu dzalika. Dan sudah selesai ya contoh-contohnya dan saya sudah selesai juga menjelaskannya. Wal qismatu indal musannifi thunaiyatun. Wal qismatu indal musannifi thunaiyatun. Dan pembagian lafadz kepada murakkab dan mufrad itu bagi musannif itu sunaiyah. Apa sunaiyah? Terbagi dua. Oh. Ini di sini
isy'aran bi anna hunaka itu man qassama ila salasati aqsam. Di sana ada juga ulama yang membagi kepada 3 menjadi sulasiyah. Gitu. Ini wa inda ba'di ahli al-mantiq sulasiyatun. Sebagian ulama mantiq mengatakan itu ada di 3. Gitu. Apa saja itu? Ini. Mufradun, ada yang mufrad, ada yang mufrad. Wa huwa ma la yadullu juz'u ala syai'in. Berarti yang di sini masuk 2 bagiannya enggak? Bagian pertama apa? Laisa lahu juz'un, la juz'a lahu, ya enggak? Nah, itu ingat-ingat. Yang mufrad itu ma la yadullu juz'u ala syai'in. Tak titik sampai situ. Berarti laisa lahu juz'un itu mufrad. Hamzah istifham. Ba-nya jar, mufrad. Kemudian lahu juz'un lakin la yadul. Seperti Zaid, seperti insan, alifnya, nunnya, sin dan seterusnya. Udah, itu namanya mufrad. Kemudian yang murakkab yang seperti apa? Murakkab beda lagi. Nanti ada mufrad, murakkab, muallaf. Muallaf. Sebagaimana di Isawuji. Ya, di Isawuji. Di Isawuji beliau mengatakan al-lafdhu imma mufradun ayakuna mufradan imma yakuna muallafan, mufrad wal muallaf, itu di Isawuji bahasanya. Tapi beliau tetap sunaiyah karena beliau menyamakan antara muallaf dengan yang murakkab. Nah, paham ya? Kemudian beliau murakkabun. Nah, yang murakkab apa? Berarti yang murakkab sekarang sisanya 2 itu. Berarti ada lahu juz'un wa juz'uhu yadul wa laysa lahu dilalah. Kemudian lahu juz'un wa juz'uhu yadul wa lahu dilalah. Kemudian laisat maksudah. Paham? Nah, 2 itu masuk ke mana? Masuk ke murakkab. Yang di luar itu namanya muallaf. Gitu. Maka kemudian mengatakan wa murakkabun wa huwa ma yadullu juz'uhu ala ma'nan laisa juz'a ma'nahu ka abkam wa abdillahi alaman. Ya enggak? Ma yadullu juz'uhu ala ma'nan laisa juz'a ma'nahu. Itu maksudnya tidak ada dilalahnya. Punya bagian dan bagiannya menunjukkan kepada makna yang bukan bagian maknanya. Gimana ceritanya? Ya sudah tadi Abdullah, Abdun punya makna, Allah punya makna. Sekarang pertanyaannya Abdullah nama untuk siapa? Seseorang. Pertanyaan berikutnya, kan gitu kan? Apakah dalla ala itu maknanya merupakan juz'ul makna terhadap lafadznya? Enggak, bukan. Sekarang seseorang ini gitu. Apakah dia ubudiyah? Bukan. Apakah Allah? Apalagi gitu. Enggak kan? Berarti bukan jadi bagiannya. Laisa juz'a makna. Menunjukkan kepada makna, tapi maknanya ini bukan bagian makna lafaz. Karena orang tadi bukan bagian daripada abudiyah dan bukan bagian daripada Allah. Ya kan? Atau singkatnya yang kita katakan laisat lahu dilalah. Tidak punya dilalah, tidak punya keterkaitan. Au ala juz'i ma'nahu illa anna dalalatahu ghairu maqsudatin. Ya sudah ini. Atau dia menunjukkan au ala juz'i ma'nahu berarti yadul ala juz'i ma'nahu. Ya, punya dilalah maksudnya ini. Illa hanya saja dalalahnya tidak diinginkan. Contohnya hewan natik. Ada orang namanya hewan natik gitu. Apakah saksun muayyan ini, orang ini gitu adalah hayawaniyah? Iya, hayawaniyah. Apakah natikiyah? Iya, natikiyah dia. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah hayawan natik gitu yang diinginkan adalah hayawaniyah dan natikiyahnya? Bukan. Bukan itu yang diinginkan oleh wadiknya. Tapi yang diinginkan adalah nama, kaum wa alaman. Kemudian wa muallafun wa huwa ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudatan. Kemudian muallaf itu apa? Ma yadullu juz'uhu ala, ya sudah. Muallaf yaitu murakkab tadi. Ya. Nah, kazaidun qaimun. Sisanya ini nahwu. Wa awwalun fil baiti mubtada'un.
Kan nggak boleh mubtada pakai nakirah, ya nggak apa-apa. Harus ada musawwirnya. Apa musawwirnya? Musawwir tidak bi wuqu'uhu fi ma'radit tafsil. Salah satunya. Itu ya. Jadi kalau dia berada di ranah menjelaskan sesuatu, maka tidak apa-apa. Kan pertama diglobalkan. Apa pertama kali mengatakan gimana? Musta'malul alfa di haitsu yujadu imma murakkabun wa imma global kan? Mujmal. Kemudian apa ma'arad tafsilnya? Maksudnya ma'arad itu penjelasan tafsir. Gitu. Ya enggak? Tampilan tafsilannya apa? Ya sudah, fa'awwalun. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi salah satu musawwir daripada ibtida itu boleh nakirah kalau dia jatuh di apa? Ma'rad at-tafsir. Tapi di ma'radil mujmal enggak boleh. Wa qawluhu ma tala a'idul mausul fihi dhamirul marfu' al mustatir fi tala. Ya sudah. Itu a'id. Nya mausul. Manya mausul. Talanya silah. Gitu. Ya sudah. Itu makanan kalian tiap hari. Aidnya mana? Mahdhuf. Gitu. Matalahu kan gitu. Li'annahu muttasilun mansubun bi fi'lin. Ya dinasabkan oleh fi'il. Ya sudah tala itu. Li'annahu muttasilun itu alasan kenapa dihadzuf ya. Li'annahu muttasil itu kenapa kok dibuang? Ya karena itu bersama gitu maksudnya. Nah, sekarang berikutnya adalah wa huwa ala qismaini 'anil mufrada kulliyun aw juz'iyyun haitsu wujida. Dan kita sudah menjelaskan juga apa itu kulli ya enggak? Hah? Sudah saya jelaskan kan? Hah? Ya kan? Apa itu juz'i? Sudah saya jelaskan. Pokoknya yang bisa dimiliki bersama kulli. Yang milik pribadi. Nah, kamu ingat-ingat. Nama kamu milik siapa? Milik saya. Itu. Kan enggak, ya nama kamu milikmu. Apakah ada orang lain yang juga memiliki nama kamu? Ada. Ayo. Tapi maknanya apa kamu? Bukan. Oh iya, berarti bukan kan gitu kan? Nah, yang kita inginkan kan bukan lafadznya, tapi apa? Makna daripada lafadz tersebut. Ya, karena kuliah adalah berarti sekarang kebayangannya makna dari lafadz apakah bisa dimiliki bersama? Enggak bisa. Taib juz'i. Bisa dimiliki bersama? Kulli. Bahasa mantiknya nanti itu. Hal hadzal makna shadiqun ala afradin katsiratin. Itu ya. Yasduq itu bisa diterapkan atau bisa dibawa kepada banyak. Yuhmal ala afradin katsiratin. Nah, bisa. Taib, khalas. Namanya apa? Kulli. Dan kamu jangan berpikir afrodin katsiro itu harus 10, enggak. 2. Maksudnya afrod muta'addidah dan adat itu dimulai dari berapa? Jumlah itu dimulai dari berapa? Dimulai dari 1. Tapi 1 saja bisa dikatakan jumlah. Ini ada syair jumlah gitu. Coba kamu pergi ke toko-toko yang jual sesuatu secara jumlatan terus kamu beli 1. Berarti 1 bukan jumlah. Bukan jumlah. Jumlah itu 2 ke atas. Tapi dimulai dari 1. 5 dimulai dari 1. Jadi gak ada permulaannya 2 itu gak ada. Jadi ulama ini filsafat gitu. Jadi umpama kamu bilang 2, berhitung sampai 5. 2 gak boleh. 1, 2, 3, karena 1, 2, 3, 4, 5 itu nama urutan. Bukan esensi itu. Bukan esensi hitungannya. Kamu paham ya? Saya katakan ini 5 kan? 5 ini kan? Nah, 5 gitu. Kenapa kamu katakan 5? Iya. Karena kalau kamu hitung urutannya 1, 2, jadi gak ada ceritanya berapa ini? Enggak. Yang ini 1 lagi gak bisa kamu.
Coba berhitung dari sini, 2 gitu, apa gitu? Nggak bisa. Oh berarti esensi 2 itu nggak ada. Maksudnya 2 itu urutan. Makanya mereka membahasakan 2 itu, ya, membahasakan 5 itu wahadat ilal khamsah. Wahadat 1 pek 5. Tuh. Wahadati salasah. Wahadatil arba'an. Gitu. Udah, yang saya tahu gitu saja. Kalau ditanya NTK saya juga nggak tahu. Ya pokoknya gitu lah kita pelajari itu. Ala kulli hal, kawan-kawan. Jadi yang dimaksud dengan ta'addud itu ma fauqal wahid, ya enggak? Afrodin muta'addidah, afrod yang banyak itu di atas satu. Udah. Jadi mantik banyak itu ya 2 ke atas. Di nahwu ya beda lagi. Kita udah urusan. Ini punya banyak afrod. Ngomong sampai gitu. Apa ini ya? Iya ini punya banyak afrodnya banyak sekali. Berapa? 2. Loh katanya banyak kok 2. Loh iya memang gitu. Gitu. Istilah kita berjumlah ya. Maka itu kulli. Kalau tidak cuma 1 saja afrodnya, muayyan, maka istilahnya ulama kita muayyan karena memang tidak memberikan yang lain peluang untuk menjadi afrodnya, ya enggak? Maka namanya juz'i. Wa huwa ala qismaini a'ni bimasduqid dhamir al-mufrada bin nadhari ila ma'nahu. Nah, sekarang yang saya maksudkan a'ni al-mufrada, yaitu mufrad yang saya maksudkan adalah lafaz mufrad. Kenapa alasannya? Karena murakkab dibahas setelahnya. Bimasduqid dhamir itu maksudnya tidak melihat kepada dhamirnya tapi melihat kepada dhamirnya jatuh kepada siapa. Gitu ya. Bukan bimafhumi dhamir tapi masduq masdaqnya. Al-mufrada mufrad bin nadhari ila ma'nahu, tapi enggak ada urusannya kita. Kenapa? Bentar, kamu bingungan nggak? Kenapa mengatakan masduqid dhamir? Kan beliau mengatakan ani, tiba-tiba mengatakan saya yang saya inginkan. Loh kok tiba-tiba mengatakan saya? Nah iya, karena kan gitu. Karena yang lagi ngomong ya saya gitu maksudnya. Maka yang dilihat gitu sudah tidak lagi apa? Sudah tidak lagi dhamir yang sebenarnya, karena kalau itu huwa harusnya mengatakan yakni dia menginginkan, musannif menginginkan siapa? Mufrad, ya enggak? Harusnya wa huwa ala qismaini yakni mufrada gitu, harusnya gitu. Enggak, bukan itu. Yang diinginkan adalah ad-dhamir sadaqa alaman. Ala ana. Musannif itu saya maksudnya. Ya sudah, berarti saya bilang nih paham ya. Ya udah gitu saja sebetulnya. Tapi kan harus begitu. Masduqid dhamir, annab dhamir huwa musannif waqa'a ala ana. Saya. Tanya saya mengatakan ana. Seandainya mafhum dhamirnya yang diinginkan harusnya mengatakan ya. Paham? Kulliyun au biwasdil hamzati. Biwasdil hamzati berarti hamzanya hamzah mau. Hamzah apa? Hamzah ada berapa? Hamzah kotok sama hamzah. Jadi dibacanya gimana? Kulliyunau. Iya, wa huwa ala ismaini a'nil mufrada kulliyun au juz'iyyun haitsu gitu. Kulliyunau juz'iyyun haitsu gitu. Namanya hamzahnya hamzah wasal, kan hamzah kotok itu. Meskipun tulisannya harakatnya kayak gini, diharakati lagi. Ya kan? Jadi dibacanya hamzah wasal, ya, dibacanya hamzah wasal. Meskipun asalnya ya kotok, tapi dibacanya hamzah wasal. Mana ada au itu hamzahnya hamzah wasal. Juz'iyyun biman is-sarfi lidarurati. Gitu. Ya sudah memenuhi minas sarf lidarurati karena memang daruratu syair. Haitsu wujida dimanapun kamu ay al-mufrad. Fal alifu lil itlaq. Kalau alif itlaq ini di aruf, enggak usah dibahas ini. Alif itlaq itu alif sebagai penutup sebuah qafiyah. Jelas? Jadi gitu.
Nah, karena kofiyah nanti ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Udah cukup. Nah, saya jelaskan bagaimana. Famu fi mushtirakin al-kulliyu. Nah, makanya kamu harus belajar kamu arut itu. Setidaknya tahu lah istilahnya gitu. Meskipun kan belajar arut tidak untuk supaya pintar bersyair kan enggak. Kalau kamu mau pintar bersyair harusnya belajar adab. Diwan. Famu fi mushtirakinil kulli. Famu fi mushtirak ay baina afrad bi mujarrad ta'akkulihi. Perhatikan. Kenapa mengatakan begini? Perhatikan. Tadi kita mengatakan kulli maknanya bisa dimiliki oleh banyak hal, ya tak? Nah, sekarang kalau kamu melihat ilah itu kulli ya. Tuhan itu kulli. Sekarang kita sepakati. Maknanya ilah itu apa? Al-ma'budu bihaqqin. Iya, Tuhan itu terjemahannya. Kamu translate bahasa itu. Sekarang kamu mulai paham kamu. Oh, berarti ada terjemahan, ada makna. Iya. Gitu. Al-ilah itu maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin. Apa al-ma'budu bihaqqin maknanya? Artinya al-ma'budu bihaqqin, yang disembah apa dengan benar? Bukan. Bihaqqin itu berhak di ma yastahiqu ayyubad. Apa baru tahu? Bagus. Baru tahu. Yang penting kamu tahu kalau itu Tuhan, itulah. Ilah al-ma'budu bihaqqin. Melihat kepada maknanya. Ini waqa ala faradin katsiratin shadiqun ala faradin katsiratin, melihat kepada maknanya. Tapi kalau kamu secara dalil akli enggak boleh jatuh kepada kacau. Lau kana fihi ma'alatun illallah la fasadata. Dalilnya gitu. Terus bagaimana? Berarti enggak sah dong jadi apa? Jadi kuli. Kenapa? Karena fardunnya cuma Allah faqat. Jadi afrad daripada ilah yang kuli itu ternyata setelah di cross check cuma Allah saja, enggak ada yang lain. Dan kamu mengatakan kalau ilah itu kuli, tapi fardunnya muayyan. Berarti tidak ada afrad muta'addidah dong. Enggak ada. Sudah jadi kuli. Oke, satu. Kemudian kita melihat Samsun itu maknanya al-kaukab gitu, an-nahari al-mudi. Yang gitu kan ya, kaukabun nahariyun mudiun. Secara makna kuli dia. Kaukabun nahariyun mudiun. Tapi setelah kamu cross check di kenyataan, ternyata cuma satu fardunya. Ya sudah, matahari yang itu. Ada matahari yang lain. Kecuali majas. Oh, bahaya kalau majas. Gitu. Ya, Syamsun tudalliluni minas syamsi gitu amun. Matahari menaungiku dari matahari. Oh, kan berarti dua mataharinya sudah. Matahari pertama matahari kedua musuh kamu. Gitu. Ya kan? Berarti sudah ada dua. Oh, manis. Satu, kembali ke mantik. Satu saja fardun muayyan. Maka Samsun tidak jadi kuli karena fil kharij di kenyataannya dia cuma fardun muayyan. Walaysa hunaka afrad. Tidak ada afrad yang lain. Pertanyaannya sekarang, oh berarti sekarang takrifnya apa? Itu takrifnya beliau itu tidak jami. Tidak jami. Mengatakan apa? Gitu. Jadi kuli itu adalah yang mufhimul istirak, di mana mafhumnya kuli atau maknanya kuli yang di sana terjadi syarikat bainal afrad fi dalikal mafhumnya enggak? Yang terjadi persekutuan di antara banyak afrad terhadap satu makna, ya enggak? Ternyata tidak jami. Tidak jami itu karena di sana ada kuli yang enggak masuk. Apa? Kuli yang punya satu fardun dan enggak punya afrad yang lain. Tadi kamu mengatakan banyak kuli itu makna yang di sana banyak afrad yang masuk ke sana, ya enggak? Yang bersarikat di satu mafhum itu. Ternyata ini enggak ada kuli, cuma satu. Ya kan? Maka dijawab oleh beliau.
famufhimu ishtirakin baina afradin bimujarradi ta'akkulihi. Apa bimujarradi ta'akkulihi? Bimujarradi ta'akkulihi maknanya adalah biqat'in nazar an kharijil mafhum. Itu. Kita tanpa melihat kepada apa yang di luar makna tersebut. Kalau tadi kamu mengatakan ilah itu tidak bisa jadi kuli karena fardunnya cuma Allah, karena kamu melihat kepada dalil akli yang ada di tauhid. Karena itu dalil akli yang mengatakan Tuhan itu harus Allah. Itu karena dalil akli, bukan karena pengertian ilah. Kalau karena pengertian ilah sendiri yang mengharuskan Tuhan itu satu, apa pengertiannya ilah? Al-ma'budu bihaqqin tadi. Kalau pengertiannya sendiri yang mengharuskan Tuhan itu satu, fardun muayyan, maka kamu tidak butuh pada dalil wahdaniyah. Butuh nggak kamu mengatakan laukana fi ma'alatun illallah lafsadata? Nggak butuh, karena saat kamu mentasawurkan Allah, saat kamu mentasawurkan ilah, ya sudah satu, juz'i. Ngapain ada yang lain, paham ya? Nah, itu buktinya. Kenapa kok mana bukti ilah itu kulli? Karena untuk mengatakan gitu, dia juz'i, kamu butuh dalil lain. Ya kan? Untuk mengatakan Tuhan itu cuma fardun muayyan, tidak ada fardun yang lain, kamu butuh dalil wahdani. Wahdaniyah. Oh, berarti bin nadhari ila ghairil mafhum, melihat kepada selain pengertiannya, seperti dalil akli tadi, itu kan bukan pengertian daripada ilah, dalil akli itu. Ya kan? Beda kan? Pengertian ilah ma'bud bihaqqin, dalil akli ya sudah, dalil akli sendiri, dalil wahdaniyah sendiri. Maka dari itu dia itu jadi juz'i gara-gara apa? Gara-gara amrin akhar ghairul mafhum. Gara-gara perkara lain yang bukan pengertiannya. Oh ya sudah. Berarti pengertiannya sendiri itu pasti kul. Makanya beliau mengatakan bimujarradi tasawwurihi faqat biqat'in nazar an ghairi tasawwurihi, tanpa melihat kepada apa yang selain tasawurnya. Yang selain tasawurnya berarti dalil akli. Samsun begitu juga. Tadi kamu mengatakan dia itu fardun muayyan gara-gara apa? Li'annana nazarna ilal waqi'. Karena kita melihat kepada kenyataan. Oh, bin nazar ilal waqi' ilal kharij. Kenyataan cuman satu, berarti juz'i. Amrun akhar berarti kan, kaunuhu fil waqi', kaunuhu fil kharij, berarti itu kan bukan pengertian daripada Samsun. Betul enggak? Kalau kamu melihat kepada pengertian Samsun itu sendiri, gitu, nafsil mafhum atau dzatul mafhum atau bimujarradi ta'akkuli, hanya melihat kepada tasawurnya saja tanpa melihat kepada hal-hal lain yang di luar itu, maka dia kul. Nah, itu fungsi kata bimujarradi. Kalau di Isabuji bahasnya gimana? Yang pernah belajar Isabuji? Gus gimana? Bahasanya Isabuji. Bahasanya Isabuji kulliyun. Ma itu huwallazi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumi. Dikatakan nafsu tasawwuri mafhumi. Mengatakan nafsu tasawwur. Kalau kamu memikirkan tasawurnya itu sendiri, maksudnya apa? Biqat'in nazar an kharijit tasawwur. Gitu ka dalilil wahdaniyah, kawuqu'i fil waqi'. Bisa uji cuma nambah satu kata, nafsu tasawwur. Udah selesai semua permasalahan. Paham ya? Udah paham sampai di sini? Nah, kemudian kamu tanya sekarang. Gitu. Juz'i itu berarti yang tidak ada syarikah bil mafhum. Pertanyaannya tadi, kamu tadi katanya nama kamu banyak digunakan, nama kita pasaran, nama saya Ridwan pasaran. Tapi kalau diteruskan gitu gak jadi pasaran.
Ridwani, kasih titik satu itu nggak ada apa, gitu, nggak pasaran jadinya. Nah sekarang nama pasaran banyak, sampai namanya orang Afrika itu kalau ngasih nama, oh sekarang ada yang ngajar hadis, Syekh Muhammad Al-Khamis, ya nggak? Kenapa? Tahu nggak kenapa Al-Khamis? Hari lahir, gitu, Al-Khamis, gitu, Al-Khamis. Karena Muhammad yang lain banyak, harus dikasih kode gitu. Iya terus. Gini, ada lagi kawan Afrika itu punya saudara namanya, 3 saudara. Udahlah kasih nama Muhammad semua. Tapi yang pertama Muhammad Al-Awwal, Muhammad Al-Thani, Muhammad Al-Sadis gitu. Mudahnya, gak kayak orang Indonesia, ribet dari nama itu. Ribet. Nama anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu kalau kembar semua repot. Sampai bingung. Gitu. Kan nggak ada orang Afrika itu Muhammad Awal, Muhammad Sani, Muhammad Salis. Pokoknya anak keempat Muhammad Robi. 25 Homsawi Syuri. Tinggal gitu saja. Muhammad gitu. Muhammad Al-Khamis. Tinggal gitu saja ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, berarti sekarang Muhammad ini kan banyak. Oh, berarti katanya Zaid tadi, contohnya. Muhammad ini kan nama. Tapi kok banyak orangnya? Perhatikan, itu bukan istirahul afrad fil makna, bukan. Tapi istirahul ma'ani fil lafzi. Nah, kalau banyak makna, istarakat fil lafzin wahid, namanya musyarak lafzi. Dan itu bukan kulli. Ya. Yang kulli itu istirahul afrad fil makna. Afrad banyak di satu makna, itu namanya mustarak maknawi, tapi itu istilah usul fikih. Itu istilah mantik kulli. Jadi ada mustarak maknawi. Apa mustarak maknawi maksudnya? Itu afradun ishtarakat fi maknan wahid. Afrad. Kemudian kalau kamu mau tanya apa afrad itu? Afrad fardun itu ma yatahaqqaq fil kharij. Ma yatahaqqaq fil kharij. Makanya nanti gitu. Baik, nanti saja. Nah, kemudian ada ma'anim ishtarakat fil lafzi, ya enggak? Ada banyak makna tapi dia punya satu lafaz. Yang terdekat dengan kalian, contohnya ya nama gitu saja, nama pasaran itu Zaid. Nama kamu siapa? Zaid. Namanya orang Mesir Hamadah gitu, dimana-mana Hamadah, sampai dipanggil Hamadah gitu. Nggak tahu entah ya Hamadah, siapa yang Hamadah gitu. Kamu siapa? Nama Muhammad gitulah, pokoknya Muhammad pokoknya. Nah, sekarang ini istarakat ma'anin katsiratin karena saksiyah, ya enggak? Saksiyah seseorang itu kan makna istilahnya. Istarakat fi lafdhin wa namanya musyarak lafdh. Nah, itu walidzalika ini. Langsung saja. Fa kharaja Zaidun al-mushtariku fihi banuhu. Umpamanya Zaid istaraka dengan anaknya. Mathalan, fa innahu wa in kana yashtariku fi ma'nahu afradun bi itibari ubuwatihi. Ya enggak? Sekarang anaknya Zaid, ya enggak begitu ya? Anaknya Zaid, ya kan? Anaknya Zaid kan? Anaknya Zaid. Siapa? A B C D E F G sampai G lah. Yang A B C lah. A anaknya Zaid, B anaknya Zaid. Berarti ini kan semuanya anaknya Zaid. Baik, sekarang pertanyaannya gitu. Apakah yang seperti ini bisa dikatakan kulli? Tidak. Fa innahu wa in kana yashtariku fi ma'nahu afradun bi itibari ubuwati lahum lakinna syarikata huna qad jara istilahum fiha bi annaha. Paham ya? Yang dimaksud dengan asyarika fil mafhum di mantik itu adalah ibaratun an sidqi dzalikal ma'na ala katsirin. Itu. Ala katsirin.
kepada banyak. Kathirin apa maksudnya? Afrad, kathirah. Walidzalika yuqassimuna asy-syarikata ila al-ishtirak al-lafzi. Berarti yang tadi itu ishtarakat fil lafzi. Ada ishtirak ma'nawi. Yang ma'nawi ini berarti kulli. Ishtirak lafzi berarti musyarak lafz. Wa yuriduna bil awal al-mushtarak. Ya, di usul nanti ada musyarak. Ada lafaz mushtarak, ada majaz. Usul bahasa usul ada majaz, ada hakikat, ada musyarak. Musyarak berarti satu lafaz punya banyak makna. Wa bitsani al-kulli. Dah paham ini? Nah, sekarang kita kan tadi bicara afrodnya enggak? Afrod apa? Ma yatahaqqaq fil kharij, sesuatu yang ada di kenyataan. Pertanyaannya, gitu. Kalau seperti itu, mustahil, kata mustahil, atau la syai, tidak bukan sesuatu, atau la wujud, tidak ada, atau ma'dum, tidak ada. Kulli atau juz'i itu? Kulli. Apa kulli itu? Berarti yang punya banyak afrod. Masalahnya dia gak ada afrodnya. Makanya nanti dikatakan oleh para ulama al-kulliyatul fardiyah. Kulliyatu al-fardiyah. Kenapa fardiyah? Iya, gitu. Li'anna afraduhu, karena afrod-afrodnya itu muftarodoh, dalam bayangan, tidak mutahaqqaqah. Namanya kulliyatun fardiyatun naftarid, gitu. Annahu kulliyun lahu afrad katsir. Namanya kulliyatun iftiradiyatun atau kulliyat fardiyah. Karena nanti kita maknai fardun apa? Ma yatahaqqaq fil mustahil. Ada enggak afradnya di kenyataan? Enggak ada, mustahil kok. Gimana caranya kamu buat afradnya? Tadi ya, ditasawurkan saja. Nah, maka dari itu, berarti nanti kulli itu ada yang lahu fardun, ya enggak? Sekarang kulli dibagi kepada apakah fardunnya ada di kenyataan atau tidak. Nah, maka ini sekarang wa qassamal aqdamuna al-kulliyya ila thalathati aqsamin. Kemudian para ulama membagi-bagi kulli itu kepada 3 macam. Ulama ulmanatiqah. Ada kulli yang ma-nya itu kulli. Kulliyun lam yujad minhu syai'un. Lam yujad minhu syai'un itu apa? Lam yujad minhu fardun. Jadi enggak ada fardunnya. Contohnya apa? Ya tadi mustahil itu. Apa fardunnya? Enggak ada kan? Malam yujad lahu syai'un. Wa ma wujida minhu wahidun faqat. Ada kulli tapi ada fardunya, tapi cuma satu. Siapa tadi? Ilah atau Syamsun, ya enggak? Kemudian berikutnya wa ma wujida minhu afradun. Kemudian kulli yang punya banyak afrad. Siapa? Insan, manusia. Paham ya? Faja'al mutaakhiruna wa qassamu kulla qismin minat thalathati ila qismaini. Kemudian orang-orang mutaakhir, amsal Ibnu Sina, Al-Farabi dan seterusnya. Mutaakhirnya ulama mantik itu Syekhul Rais, Al-Muallim Ats-Tsani, Al-Thanin Al-Farabi. Faja'al mutaakhiruna wa qassamu kulla qismin minat thalathati ila qismaini. Masing-masing dibagi menjadi 2. Jadi gini. Yang pertama tadi kan tidak punya fardun. Gitu. Apakah bisakah nanti suatu saat ada? Bisa. Secara akal mungkin nggak nanti ada? Ada. Secara akal mungkin nggak nanti ada? Tidak ada. Oh berarti gitu. Jadi ada kulliyun laisa lahu fardun. Dibagi. Yang pertama, ma'a imkani wujudil fardil. Gitu. Ma'a imkani wujudil fard. Mungkin ada.
Ada yang ma'astihalati wujudil fard. Ada yang mustahil ada. Ya kan? Sekarang yang berarti terbagi menjadi dua itu sudah. Yang berikutnya yang lahu fardun wahidun faqat, dia cuma satu saja. Apakah ada kemungkinan ada fardun yang lain? Ada kemungkinan. Berarti lahu fardun wahid ma'a imkani wujudi fardin akhar. Ya, mungkin ada fardun yang lain. Gitu. Jadi akal kita memungkinkan itu. Yumkin an natasawwar wujuda fardin akhar. Berarti ma'alimkan. Ada yang ma'al istihalah. Enggak, cuma satu saja dan enggak mungkin akal kita melarang itu. Gitu. Al-aqlu yamna' dzalik. Berarti ma'astihalah ya. Ma'astihalah di fardin akhar. Nah, yang banyak tadi, yang banyak afrodnya. Sudah saya sampaikan kemarin kan? Enggak? Belum. Yang ini belum. Yang banyak afrodnya tadi. Gitu. Hal wasala ila haddin, apakah sampai batas? Apa ada batasnya? Ada batasnya. Ya udah, berarti tanahat. Afrodu tanahat. Berarti ada batasnya. Ada batasnya itu, ya pokoknya ada batasnya gitu maksudnya. Kemudian, apakah ada batasnya? Lah, nggak ada batasnya. Berarti lam tatanahat. Berarti ada afrodnya, ada yang mutanahiyah, ada yang afrodnya ghair mutanahiyah. Ada afrodun ghair mutanahiyah. Nah, maka itu yang dikatakan oleh mutaakhir. Faja'al mutaakhiruna wa qasamu kulla qismin minats thalathati ila qismaini fasaratil aqsamu sittatun. Maka aksamnya menjadi berapa? 6. Faqassamul awwala, maka kemudian beliau membagi yang pertama ila ma yastahil wujuduhu. Yastahil wujuduhu berarti la yumkin ayakuna lahu fardun. Enggak mungkin memang. Apa itu? Kal jam'i bainad diddaini. Tadi pertanyaannya ya. Ya, kalau tidak ada fardunnya kok jadi kulli itu gimana? Apa tadi jawabannya? Kulliyah fardiyah. Naftarid anna hunaka afrad. Gitu. Nah, kita bayangkan meskipun kenyataannya enggak ada. Memang enggak ada, mustahil kok. Al-jam'u bainad diddaini. Jam'u bainad diddaini. Dah. Wa ila ma yumkinu wujuduhu, dan kepada sesuatu yang mungkin ada ya, bisa jadi ada. Apa? Bahrin min zibak. Bahrin min zibak, air dari lautan dari air keras atau timah. Zibak. Atau kalau kamu ya sudah buat sendiri contoh yang ini. Bahrun minal kantalu. Tahu kantalu? Apa? Ini. Kamu senang apa? Buatlah bahrun sendirilah. Bahrun minal ilmi. Ya kan? Meskipun kata-kata itu tidak terrealisasi, enggak apa-apa. Kemudian waqasamu ats-tsani wa huwa ma wujida minhu wahidun faqat. Apa katanya? Ila ma yastahilu wujudu ghairihi ma'ahu. Ya enggak? Mustahil ada fardun yang lain yang bersamainya. Apa? Ya Tuhan. Kal ilah. Ya enggak? Kenapa kok mustahil? Karena dilalah gitu. Karena adillah wahdaniyah yang ada di tauhid. Ya law kana fihi ma itu. Nanti disebutnya di tauhid namanya apa? Dalilut tamanu wat tawarudnya. Kenapa dikatakan dalilut tamanu? Ya, karena kalau ada dua Tuhan, menurut kamu gitu. Ada dua Tuhannya kan? Kalau sudah ada dua Tuhan, pasti punya sifat yang sama tuh. Gak mungkin yang satu lebih unggul, gak mungkin, gak bisa ada Tuhan satunya tidak lebih unggul, yang satu mumtaz, yang satu gak terlalu mumtaz itu. Loh, kok ada Tuhan di Jidan gimana? Gak cocok jadi Tuhan ini. Harus sama-sama mumtaz. Artinya sifat-sifatnya harus sama-sama bagus.
Kan nggak cocok kalau satunya kalah. Kita punya dua kudroh ya nggak? Punya dua kudroh. Nah kira-kira menurut kamu alam ini ciptaan yang mana? Tamana. Kita membayangkan tamana. Tamana berarti berseteru, nggak cocok saya. Enggak, saya mau menciptakan alam sendiri. Kamu ya sudah buat alam sendiri. Tapi masalahnya ya alamnya cuma ini sudah, nggak ada alam lain. Gitu. Ya, itu ciptaan Tuhan juga. Alam maksudnya kullu ma siwallah. Segala sesuatu yang selain Allah. Gitu. Apa kira-kira? Enggak, ya taib. Berarti dia enggak gitu. Ya Tuhan yang pertama yang menciptakan alam ini. Tuhan yang kedua ngapain? Enggak ada, ngalah. Loh kan? Kok ada Tuhan ngalah ya enggak bisa. Enggak cocok jadi Tuhan. Bayangan-bayangan itu berarti salah berarti. Berarti tidak mungkin tamana ya enggak? Udah kalau begitu kita beri kemungkinan tawarada. Tawarada itu ittafaqa. Ittafaqa fi syai'in. Ittafaqa fil khalq. Gitu. Sepakat iuran. Sumbangan. Kamu mau nyumbang apa? Saya mau nyumbang ciptakan langit, saya mau nyumbang apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Gitu. Berarti kan yang terbesit, oh kamu nggak mampu nyiptakan langit, makanya kamu nyumbang bumi. Kamu nggak mampu nyiptakan bumi karena itu makanya nyumbangnya itu. Kan gitu kan? Nggak mampu lagi akhirnya, nggak cocok jadi Tuhan. Enggak, gitu. Saya yang menciptakan alam, kemudian saya menciptakan alam, nggak bisa tahsilul hasil. Sudah tercipta kok mau ciptakan? Enggak, saya buat replikanya, nyontek nggak bisa. Pokoknya itu semuanya nakis semua itu. Sehingga wajib berapa? Oh, wajib berapa? Wajib satu. Kemungkinan akal. Kamu jangan bilang itu apa dalil Allah Subhanahu Wa Taala satu. Qul huwallahu ahad. Oh berarti kamu belum ngapa-ngapain selama ini. Tolib Ustaz yang bilang gitu. Enggak ngapa-ngapain dia. Tidur dia kayaknya. Enggak pernah belajar tauhid gitu. Belum mau ahad. Paham ya? Jadi gitu, beri kemungkinan akal. Maka harus satu pada akhir. Nah, itu di situ. Kemudian wa ila ma yumkinu wujudu ghairihi ma'ahu kasyamsin ya. Kemudian ada kemungkinan ada yang lain. Contohnya seperti matahari. Apakah ada kemungkinan yang lain? Iya, bisa itu. Akal kita memperbolehkan. Mafis muskilah. Bahkan kalau boleh ada 1000 matahari, terserah. Makanya kita mendapatkan saya itu gitu sempat berpikir seandainya ada 2 orang anak tika ini. Gitu. Anak PAUD, dia menggambar. Kemudian yang satu buat matahari kok sampai 50. Gambar gunung, coba gambar gunung. Biasanya kan ada mataharinya gitu. Dibuatnya 50. Ini apa matahari? Ini apa? Ini matahari juga. Loh, kok banyak. Terus yang satu kok dicoret. Karena dia gambar 50 matahari itu kemudian dicoret. Wah, gurunya ini tidak melihat bahwasanya gitu ada potensi untuk iya. Potensi bagus ini. Punya kemungkinan. Kalau cuma satu apa? Satu matahari, berarti kan akalnya itu gitu. Terdistraksi ya gitu. Akalnya itu disandra sama kenyataan. Iya dong, disandra kenyataan. Apa bahasanya? Iya disandra gitu. Di penjara. Di penjara kenyataan. Jadi apa-apa harus ada contohnya pada akhirnya kamu. Jadi contoh satu tidak cukup pada akhirnya. Contohnya lagi apa Ustaz? Ada contoh yang lain nggak Ustaz? Gitu, gara-gara. Iya, salah satunya itu. Gitu. Kamu dikasih contoh kuli satu insan, ada contoh lain. Oh, berarti dia disandra kenyataan kamu akalnya. Nggak cocok dia dijadikan untuk belajar akhlak, tidak cocok. Punya imajinasi berikutnya tidak cocok. Makanya kamu jangan salah menilai seseorang. Anak kecil kalau melukis kemudian gambar gagak gitu, kok digambarnya warna-warni, bagus.
mewarnai gunung gitu. Gunung kemudian digambar pelangi. Bagus itu. Itu yang dipilih harusnya. Yang jadi juara ya itu harusnya. Tapi kan tidak sesuai kenyataan. Enggak, bukan itu. Karena potensi ya enggak. Kamu jadi guru harus cerdas dong. Kemudian waqas samu ats-tsalitsah, kemudian membagi yang ketiga kepada apa katanya? Ila ma wujida minhu afradun mutanahiyatun ka asadinnya. Apa maknanya mutanahiyah tadi? Ada had tadi. Gitu. Wasala ila haddin pokoknya. Gitu. Atau enggak, saya tidak mau bawa khilaf di sini, ala kulli hal seperti itu. Wa ila ma wujida minhu afradun ghairu mutanahiyatin. Dan kepada sesuatu yang tidak ada tanahinya. Contohnya apa? Sifat. Ada nggak berakhirnya sifat? Nggak ada. Sifatnya Allah apa lagi? Maujud, sesuatu yang ada. Nggak bisa. Syai, sabit. Tapi aneh-aneh contohnya beliau ini. Ya. Paham sampai di sini? Ya. Falasifah memberikan contoh dengan harakatul falah. Ala kulli hal. Wa aksuhu wa huwa ma la yufhimu al-ishtiraka bil ma'na al-mutaqaddim al-juz'i. Ya, mubtada'un mu'akhkharun wa aksuhu khabarun muqaddamun. Ya, ka Zaidin, seperti Zaid. Ya. Kenapa alasannya juz'i itu katanya? Ini tidak la yufhimul ishtirak, tidak memberikan pemahaman adanya ishtirak bainal afrad fil ma'na. Itu. Nah, beliau mengatakan fa inna mafhumahu min haitsu wad'uhu lidzat al-makhsusah. Karena mafhumahu, karena makna daripada Zaid ini itu. Karena makna daripada Zaid ini diletakkan kepada zat tertentu. La yufhimul ishtirak, tidak bisa difahami ishtirak tertentu muayyan. Wala ibrata bima. Nah, ini. Ya, tadi menjawab yang tadi ya. Gimana kalau punya banyak nama? Dijawab oleh beliau. Wala ibrata, dan tidak dianggap bima ya'ridu lahu, sesuatu yang datang kepadanya gitu, min ishtirakin lafdiyyin, ya, daripada musyarak lafdi. Yang pertama namanya Zaid, yang kedua namanya Zaid, yang ketiga namanya Zaid, tapi apakah maknanya sama? La. Itu ma'ani mukhtalif. Tapi satulah lafaz. La ibrata bidzalik. Apa maksudnya di sini? Tidak kemudian menjadikan Zaid kulli. Kenapa alasannya? Itu. Karena yang banyak bukan afrodnya, tapi apanya? Maknanya yang. Saya sudah pernah menjelaskan kuliah khamsah. Belum? Sudah semua? Oh, skemanya. Ya, sambil lalu. Break sebentar. Nah, kulli itu kemungkinannya imma ayyakuna juz'al mahiyah, dia kemungkinannya bisa menjadi apa? Bagian daripada mahiyah. Tamamul mahiyah, kulli itu bisa jadi bagian daripada mahiyah, atau mahiyah secara keseluruhan itu juga kulli namanya. Ya enggak? Jadi kulli bisa jadi bagian daripada mahiyah, atau dia menjadi apa? Itu secara keseluruhan daripada mahiyah, atau bukan juz'an, bukan tamaman. Terus apa? Ya enggak apa-apa. Gitu. Enggak ada pokoknya, gitulah. Nah,
Tapi apa? Tapi dia sesuatu yang datang kepada mahiyah, yang punya hubungan lah. Laisa juz'an wala tamaman. Tapi dia datang kepada mahiyah. Nah, kalau menjadi bagian, harusnya kan dia berada di dalam, betul nggak? Namanya bagian, harus ada di mana? Di dalam berarti kan gitu. Berarti ada kulliyun dakhilun fil mahiyah. Ada kulliyun dakhilun fil mahiyah. Atau bahasa lainnya apa? Kalau sudah masuk itu apa? Berarti gak keluar kan gitu. Atau bahasanya kulliyun la yakhruj anil. Jangan lupa ini. Ini muhim jiddan nih. Bukan jiddan lagi, jiddan. Yang kedua, gitu. Kalau tamamul mahiyah ini gak keluar kan ya? Apakah dia masuk ke mahiyah? Enggak. Loh gimana? Itu. Contohnya tamamul insan. Apakah insan menjadi bagian daripada insan? Gimana? Asyai'u dakhala fi nafsihi, gimana ceritanya? Gak bisa ya. Maka kemudian ada kulliyun gitu. La yadkhul kulliyun. Akhir-akhir ini tulisan saya jadi seperti ini. Sudah lama sebetulnya. Ada kulliyun kharijunnya enggak? Kharaja anil mahiyah. Perhatikan, kamu jangan menyangka bahasa dakhala fil mahiyah dan la yakhruj anil mahiyah itu sama. Wala ulama antik itu sedetail itu. Jadi sama enggak gitu. Orang yang masuk dengan yang tidak keluar enggak. Beda itu. Beda itu. Sama enggak yang tidak masuk dengan yang keluar? Beda itu. Itu beda. Karena kalau keluar itu berarti dia pernah masuk, kemudian keluar. Itu ada seseorang semuanya gitu masuk ke perasaan kalian, kemudian dia keluar dari hati saya. Loh, berarti pernah masuk? Enggak pernah. Loh ya enggak pernah, berarti enggak pernah. Gitu. Jangan kamu katakan keluar kan gitu kan. Ya karena memang enggak pernah gitu. Perhatikan ini. Maka yang dakhilun fil mahiyah ada jenis, ada fasl. Jadi kulli yang masuk kepada mahiyah itu ada yang jenis, ada fasl. Kita beri contohnya enggak? Apa? Insan. Apa mahiyah insan? Al hayawan an-nati. Ya kan? Ada hayawan, ini jenis. Hayawan jenis. Nanti fasal ya. Dan ini menjadi bagian al hayawan juz'un limahiyatil insan. Wan natik aidan juz'un limahiyatil insan. Berarti dia ada dakhil. Karena juz'us syai' dakhala fil kull. Karena bagian sesuatu itu ya berarti berada di bawah keseluruhannya kan itu. Jinsun sama fasal. Apakah insan dakhala fil insan? Enggak. Berarti nau tidak ada khilun fil mahiyah. Ada kulliyun la yakhruj anil mahiyah. Hayawan keluar enggak dari mahiyah? Enggak. Maka jenis masuk ya.
Ini apakah nanti keluar dari mahiyah? Enggak, maka masuk. Apakah hal kharajal insan anil insan? Enggak. Gimana ceritanya gitu? Asyai kharaja an nafsihi. Enggak mungkin. Nah, apa fungsinya nanti? Pokoknya kamu haram tanya sekarang. Kulliyun la yadkhulu fil mahiyah. Tidak masuk ke mahiyah. Di sini ada tauhid. Masuk enggak ke mahiyahnya insan? Enggak. Berarti di sini ada khosoh. Ada khosoh. Kemudian di sini juga masyin, masuk enggak ke mahiyahnya insan? Berjalan enggak. Maka di sini ada arad am. Itu. Pertanyaan berikutnya, apakah insan dakhala fil insan? Ya. Berarti ada nah. Perhatikan ini. Kemudian berikutnya kulliyun kharaja anil mahiyah. Tentu ya. Yang keluar apa tadi? Khosoh. Kemudian arad am ya. Arad am. Ini semuanya kharaja anil mahiyah. Apakah nau kharaja anil mahiyah? Enggak. Gimana kharaja an nafsihi? Enggak bisa. Gitu. Nah, setelah kamu perhatikan di sini, para ulama itu berbeda menakrifkan dzati. Karena kulli bi'tibari hada melihat kepada qaunuhu juz'an fil mahiyah wa qaunuhu tamaman lil mahiyah wa qaunuhu laisa tamam wa laisa juz'an bal arada lil mahiyah. Nah, itu nanti mereka akan mengatakan dzati sama aradi ya. Maka sebetulnya kulli itu melihat kepada ini. Jadi al-kulli bi'tibari kaunihi kada wa kada. Ya, paham ya? Karena setiap taksim itu harus punya sisi pandang. Itu. Kalam terbagi menjadi berapa? Tunggu dulu. Apanya? Nah, gitu dulu. Gak tiba-tiba fi'il terbagi menjadi 3. Loh, bukannya cuman mujarrad sama mazid. Nah, enggak yang saya maksud. Nah, gitu harus ada itunya. Ya, itu namanya gitu, i'tibariyatun fit taksim. Paham ya? Jadi harus ada jihatut taksimnya apa? Enggak tiba-tiba, itu ada aturannya. Ulama bilang yang qasimu, apa-apa yang qasimu itu ada i'tibarnya. Nah, ini yang kita maksudkan melihat ke sini. Itu nanti dia sebagai dzati dan arad. Nah, ulama kemudian khilaf di permasalahan dzati itu takrifnya apa, aradi itu apa. Dan ini yang tidak boleh dilewatkan gitu. Ada yang mengatakan kulliyun dakhilun fil mahiyah. Ini takrif pertama. Dzati apa? Kulliyun dakhilun fil mahiyah. Saya kasih A. Nah, berarti sekarang lawan daripada kulliyun dakhilun fil mahiyah apa lawannya? Berarti kan tinggal aradi kan? Dulu, ini yang dulu ya. Kulliyun la yadkhul. Ya itu. Oh, kalau kulliyun dakhala fil mahiyah berarti yang satunya la yadkhul fil mahiyah. Oke, tamam. Oke. Itu. Ini aradi. Aradi ya. Ini ain ya, bukan kaf. Aradi nanti. Sekarang ada yang mengatakan enggak gitu. Dimulai ta'rifnya daripada aradi. Apa aradi itu? Katanya kulliyun kharijun anil mahiyah. Ini ta'rif kedua. Yang B ini nanti aradi. Apa lawannya? Berarti lawannya la yakhruj. Paham ya? Tarifnya. Ini aradi.
Paham sampai di sini? Berarti ada 2 ta'rif. Nah, itu nanti yang menjadikan tidak ada masalah sama jenis sama fasalnya. Ini tetap dzati, ya enggak? Di ta'rif manapun jinsun sama fasalnya tetap dzati. Di ta'rif yang pertama dia tetap dzati. Di ta'rif yang kedua, dulu. Kok ini arodi? Dzati ini. Mulai tidak fokus. Di ta'rif yang kedua, jenis sama fasal juga dzati, ya kan ya? Nah, dan aman. Apa yang aman? Jenis sama fasal gitu. Gitu. Ala ta'rifaini dakhala fi dzat. Masuk kepada dzati. Berikutnya ada khosoh sama arad am. Apa tarifnya aradi? Kulliyun la yadkhulu fil mahiyah. Arad khosoh sama arad am. Sudah aradi berarti. Tarif yang kedua, arad sama khosoh tetap aradi. Nah, yang muskilah itu satu. Nau itu. Kulliyun dakhilun fil mahiyah. Nau itu dzati atau aradi? Kalau tarifnya ini kulliyun dakhilun fil mahiyah, maka naunya adalah aradi. Mana ini ya? Itu. Kalau ta'rif kan itu nanti. Kalau ta'rifnya apa? Kulliyun kharaja 'anil mahiyah. Kemudian dzatinya apa? Kulliyun la yakhruj 'anil mahiyah, maka dia dzati karena dia la yakhruj. Nah, dia mau dzati atau mau aradi. Nah, sekarang ada ta'rif ketiga. Ta'rif ketiganya adalah ini. Dzati itu. Yang membedakan cuma muqabilnya saja. Dzati itu dakhilun fil mahiyah. Kemudian aradi kharij. Oh, yang di sini. Ini yang ketiga ya. Ini ta'rif ketiganya. Kalau dzati itu dakhilun fil mahiyah, apa muqabilnya? Aradi. Apa? Kharijun 'anil mahiyah. Masuk ke mana nau? Nau apakah nau dakhilun fil mahiyah? Enggak. Apakah nau kharijun 'anil mahiyah? Enggak. Terus dia dzati atau aradi? Enggak, la dzati wala aradi. Wah, kacau kan? Berarti dia siapa? Nah, identitasnya sekarang dipertanggungjawabkan. Siapa dia? Enggak jelas dia. Maka dikatakan wasithah. Nah, ini punyanya Imam Akhdari. Yang punya Imam Akhdari yang nggak jelas ini. Maksudnya yang tidak punya identitas, apakah dia dzati atau aradi. Itu. Tapi apakah Imam Akhdari yang mengatakan itu sendiri? Enggak lah. Coba kita cross check nanti. Yang mengatakan itu sebetulnya beliau ikut kepada Kabir. Apa baru denger kamu? Kuftah alik. Wah, kacau. Baru denger, serius baru denger. Enggak kan? Pernah denger kan? Pernah? Oh, enggak pernah. Pernah denger barusan katanya. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Kabir Mafatihul Ghaib. Gitu. Oh iya, kamu belajarnya fikih terus, fikih nahwu terus gitu. Tafsir Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Seorang ulama, wah ya, ulama paling keren di masanya. Bukan cuma di masanya, setelahnya juga. Jadi kalau kalian melihat sekarang ulama-ulama kibar gitu, lihat Imam Sanusi dan seterusnya. Gitu. Muaranya beliau. Jadi yang pernah ngaji usul fikih umpamanya. Jadi usul fikih itu semua gitu, ide-idenya gitu, itu selesai gitu. Ide-idenya itu selesai pada 2 orang. Salah satunya Fakhruddin Ar-Razi. Yang salah satunya lagi Imam Amidi, Saifuddin Al-Amidi. Gitu.
semua usul fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, mutakallimin, Ahlussunnah plus Mu'tazilah. Itu siapa yang menyatukan? Yang menyatukan semua ide orang-orang mutaqaddiminnya Ahlussunnah, Imam Ghazali, Imam Haromin, dan seterusnya, Qadhi Bakilani, seterusnya, imam-imam Ahlussunnah. Itu imam Ahlussunnah mereka. Kemudian orang-orangnya Mu'tazilah, itu Ali Al-Jubba'i, itu Hashim Al-Jubba'i, kemudian Zamakhsyari dan seterusnya. Itu enggak, Zamakhsyari enggak. Qadhi Abdul Jabbar. Itu semuanya dipres itu. Akal-akal mereka dipres. Yang ngepres itu 2 orang. Imam Fakhruddin Ar-Razi satu, kemudian yang berikutnya Imam Saifuddin Al-Amidi. Setelah itu sudah tidak ada. Setelah itu ikut beliau semua. Jadi thariqatul usul fikih yang melahirkan banyak fikih dan seterusnya, nanti yang melahirkan ulama-ulama keren-keren itu. Seperti yang kalau berikutnya berarti kalian itu kalau keren. Enggak keren gitu. Berarti ulama-ulama kita yang sekarang, kitab-kitabnya ya kan? Kitab-kitabnya mulai dari kitab tauhid, kemudian pokoknya semua muhakkik tauhid, muhakkiknya usul, selama itu masih akliyat gitu. Maksudnya berarti ilmu-ilmu yang dalil-dalilnya itu kebanyakan akal. Bukan hadis gitu, bukan lughah, bukan. Tapi apa? Balaghah, mantik, tauhid, usul fikih gitu. Itu yang berat-berat itu. 2 orang itu. Imam Midi sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Setelahnya, orang-orang setelahnya muridnya beliau semua. Nah, salah satu murid langsungnya itu adalah Sirajuddin Al-Armawi. Ada 2, Tajuddin Al-Armawi sama Sirajuddin Al-Armawi. Itu diwarisi kan ilmu-ilmunya sampai sekarang. Jadi yang mewarisi kalian. Masyayikh. Jadi kalau Masyayikh ngomong usul fikih, ngomong tauhid, itu ide-idenya beliau-beliau itu. Ide-idenya Imam Ghazali dipres semuanya gitu. Dipelajari semuanya, dibantah semuanya, ditahqiq semuanya gitu. Gak cocok. Seharusnya ini yang benar. Orang-orang berikutnya gagah sekali gitu orang-orang gitu. Yang berikutnya setelah beliau itu masih nulis. Nah, yang sekarang apa ini gak jelas ngomong apa ya? Bingung. Ya mafis meskilah ya enggak? Ya, tidak apa-apa gitu. Potongan kita kayak gitu. Tapi ala kulli hal, ini Fakhruddin Ar-Razi. Sehingga beliau itu kalau di kitab-kitab akal itu ulama itu kalau mau mengasih kode sama beliau disebutnya waqalal imam. Itu beliau berarti. Waqalal imam. Qalal imam Kadaud. Ya kemarin di sini. Qalal imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Kemana kok ke Imam Fakhruddin Ar-Razi? Oh gini. Jadi muridnya tadi. Jadi yang mengatakan adanya wasithah itu di Shahihul Maqali namanya Sirajuddin Al-Armawi. Beliau ikut siapa? Ikut Imam Sirajuddin Al-Armawi karena beliau coba cek gitu. Karena beliau mengatakan begini. Ya kan? Mengatakan bagaimana beliau ini? Wal kulliyat wa awwalan lidzati in fihan daraj gitu. Fansubhu awli'aridin idha kharaj. Berarti apa takrifnya dati? Idza indaraja berarti dakhilun fil mahiyah. Baik, apa takrifnya aradi? Idza kharaja anil mahiyah. Berarti ini. Oh, nahu kemana berarti? Wasithah. Paham ya? Tabi'an Sirajuddin Al-Armawi. Karena beliau ikut kepada Sirajuddin Al-Armawi. Kemudian yang mengatakan nahu itu masuk ke aradi Syekhur Rais Ibnu Sina. Yang punya rumah mantik. Maksudnya ya salah satu pemeran pentingnya gitu maksudnya. Produsernya lah kira-kira gitu. Syekhur Rais Ibnu Sina. Nah, yang bilang itu dzati siapa? Imam Asyruddin Al-Bahri. Ya di Sauji itu.
wadzati imma ayyakun, kan itu kan ya. Wadzati imma ayyakuna, gimana? Jawab fil mahiyah itu bihasabi syarikatil mahdhah. Kemudian wa imma ayyakuna jawaban lil mahiyati wa apa? Fi jawabi ma huwa bihasabi syarikati wal khususiyati ma'an. Itu nau berarti. Yang satu bihasabi syarikatil mahdhah itu jenis. Itu tadi. Jadi gitu. Itu siapa? Imam Asyriddin Al-Abhari atau Al-Abhari. Ya, ala kulli hal. Nah, gitu supaya kalian tahu. Nanti karena beliau bicara itu. Udah ini ya. Nah, jadi itu. Ya sudah, itu saja dulu. Saya rasa. Nah, setelahnya ini kok apa? Panjang lebar ini. Karena kemungkinan di sini saya penjelasannya lama. Yang akan datang nanti kita mulai dari kuliah khomsah secara rinci. Itu. Jadi kalian harus paham betul kuliah khomsah. Setelah itu kalian nggak paham nggak apa-apa. Itu ini sebagai apa ini nggak apa-apa, nggak penting ini gitu. Apa nggak terlalu penting. Tapi ini penting sekali. Kuliah khomsah itu penting sekali. Pasal-pasal berikutnya al-kullu muna ala majmu' ya. Enggak paham enggak apa-apa. Kamu enggak paham enggak apa-apa. Paham alhamdulillah. Gitu. Nah, kira-kira itu saja yang akan datang. Kita insyaallah akan meneruskan kepada ta'rif daripada masing-masing kuliah ya. Ta'rif masing-masing kuliah.